ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukum seorang mengamalkan hadits lemah? Hadits lemah itu adalah hadits yang dipastikan tidak syah penisbatannya kepada Nabi, atau dugaan besar tidak syah penisbatannya kepada Nabi. Kalau dipastikan itu lemah, tidak boleh diterima sama sekali. Sebab sudah dipastikan. Ya, dan kalau sudah dipastikan tidak syah dari Nabi SAW, itulah yang disebut sebagai hadits palsu, hadits batil, atau yang semisal dengan itu. Itu tidak boleh menyampaikannya sama sekali, karena Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Dan ini hadits mutawatir, diriwayatkan oleh lebih 100 orang sahabat. Iya. Adapun kalau kelemahannya dugaan besar lemah, itu hadits dhaif ya. Dilihat rawinya jelek hafalannya, wah ini lemah riwayatnya. Ini orang banyak kelirunya, nah diterima haditsnya. Nah, begitu dikatakan lemah. Ya, yang lemah seperti ini itu ada ancaman. Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatha anni bihadithin yara annahu kadhib, fahuwa ahadul kadhibain." Ada dua dhabatnya ya, yara annahu kadhib, bisa juga dibaca yura annahu kadhib, fahuwa ahadul kadhibain, bisa juga dibaca fahuwa ahadul kadhibin. Siapa yang bercerita dariku sebuah hadits, yara annahu kadhib, dia memandang hadits itu lemah, dia sudah memandang itu. Riwayat yang lain, yura annahu kadhib, diduga hadits ini lemah, diduga. Ini dugaan besar ya. Fahuwa ahadul kadhibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Bisa juga dibaca fahuwa ahadul kadhibin, dia salah satu dari para pendusta. Iya. Maka ini menunjukkan bahayanya seorang menyampaikan hadits. Kalau dia sudah dikatakan lemah oleh para ulama, ditinggalkan. Itu asalnya. Kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan boleh memakai hadits yang lemah dalam fadail a'mal, dalam keutamaan-keutamaan beramal? Bukan dihukum ya, kalau dihukum tidak dipakai. Tapi sebagian membolehkan di fadail a'mal. Mereka berdalil dengan sebagian ucapan dari Imam Ahmad yang semisal dengannya. Dan itu sebenarnya kalau dibaca dengan seksama ucapan-ucapan Imam Ahmad dan para imam ahli hadits yang lainnya, itu bukan pembolehan. Kalaupun ada makna hadits lemah yang mereka bolehkan, itu bukan lemah yang bermakna lemah yang dipahami oleh orang-orang lemah benaran. Tapi lemah bermakna dia tidak sama dengan hadits yang sahih. Iya. Jelas ya? Atau ada penafsiran yang lain. Nah, inilah yang sebagian orang keliru di dalamnya. Karena itu yang benarnya secara mutlak tidak boleh beramal dengan hadits lemah. Tidak di dalam fadail amal maupun di yang lainnya. Hanya saja kadang sebagian ahlul ilm dia punya ijtihad. Dia lihat sebagian hadits sisi kelemahannya tidak begitu kuat. Tapi dia masuk di dalam dalil-dalil umum yang sudah pasti di dalam syariat. Maka kadang mereka mengambil maknanya, tidak berbagai haditsnya, tapi maknanya yang dibenarkan. Iya. Maknanya yang dibenarkan. Jelas ya? Nah, ini kesimpulannya yang benarnya. Dan bagi para ulama yang membolehkan beramal dengan hadits lemah dalam fadail amal, mereka memberi syarat-syarat. Di antara syaratnya, yang pertama, hadits itu tidak boleh lemah sekali. Iya. Tidak boleh lemah sekali. Ini dalam mengukur tidak boleh lemah sekali. Dari mana dia ukur? Siapa yang bisa mengukurnya? Nah, ini ulama ahli hadits yang bisa mengukurnya. Karena itu dari kekeliruan. Oh boleh fadail amal. Semua fadail amal diamalkan. Padahal ada yang lemah sekali. Ada yang
dipastikan kedustaannya. Sudah keliru dari sisi itu. Disyaratkan syarat yang kedua. Hadits, makna dari hadits itu masuk di dalam kandungan umum di dalam syariat. Ada yang mempersaksikannya di kandungan umum dalam syariat yang sudah pasti. Jadi dia sebenarnya bukan dijadikan sebagai dasar hukum, tapi hanya sekedar penggembira dan penguat saja. Mereka maksudkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kalau dia menyampaikan hadits itu, dia tidak nisbatkan kepada Nabi. Dia tidak pastikan penisbatan. Dia tidak berkata, qala Rasulullah, Nabi bersabda, tidak. Tapi dia katakan, diriwayatkan dari Nabi. Dinukil dari Nabi. Atau disebutkan dari Nabi. Dia tidak pastikan Nabi berkata begini, telah datang dari Nabi. Nabi telah melakukan. Tidak. Ini 3 syarat. Dan ini 3 syarat bukan konsumsinya orang-orang umum. Iya. Ini kaitannya dengan orang-orang yang berilmu. Kaitannya dengan apa? Orang-orang yang berilmu. Karena itu kalau dibuka secara umum boleh beramal dengan hadits lemah. Datang orang yang baru belajar, dia baca terjemahan buku Indonesia ini hadits lemah. Oh kalau begitu ini kan fadhil amal, tidak boleh, tidak ada masalah diamalkan. Dia tidak tahu bahwa ini hadits lemah sekali. Cuma dia tidak mengerti saja. Iya, dia tidak mengerti dari ketentuan-ketentuan.